Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Puhaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat walafiat dan kita dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi: bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Di kesempatan ini, di Bincang Bola, kita telah kedatangan tamu istimewa. Orang-orang bilang sih bintangnya Lampineng, Luis Irsandi, anak Medan yang udah lama di Aceh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Selamat datang di channel ini. Nah, ke depan kita akan coba ngulik-ngulik ini soal Bang Luis sendiri. Siap. Nah, Bang, Abang berapa tahun deh nih di Persiraja? Alhamdulillah untuk yang tahun ini udah masuk tahun keempat ini ya. Yang dari yang pertama gabung ke Persiraja 2018. 18. Nah, saat itu ketika kali pertama bergabung dengan Persiraja itu bagaimana kronologisnya? Waktu itu Bang Dev telepon, kemudian dia bilang, Luis nanti ada pelatih Persiraja menghubungi Luis nanti. Cobalah Luis ngomong. Habis itu nggak lama dihubungi Coach Ayar, habis itu diarahkan ke Pak Rahmat. Nah, itu awal mulanya. Tapi andil dari Bang Dev juga. Iya. Bang Dev yang ini. Bang Devri Rizky, ya. Nah, waktu kan berjalan. Luis sendiri termasuk yang sangat kerasan di Persiraja. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Apa sih yang menyebabkan seorang Luis itu kerasan sekali di Aceh, padahal tawaran cukup banyak saat itu? Ya, alhamdulillah salah satu yang buat bertahan ya, salah satunya sih karena ibadah nyaman ya. Salah satu ibadah nyaman, dan itu yang paling kental kali terasa di Persiraja itu Bang, kalau menurut Luis, di dalam suasana timnya itu kekeluargaan itu sangat besar. Jadi ketika pertama kali gabung Persiraja itu senior seperti mengayomi. Muklis Nakata, Bang Agus, Bang Devri itu nggak ada gap gitu sama kami anak-anak luar gitu. Jadi merasa nyaman aja gitu di tim. Membaur gitu. Nah, nggak ada gap. Ketika sebelum bergabung dengan Persiraja, kabarnya juga seorang Luis itu sudah akrab main di Aceh. Bahkan pernah main di Aceh Selatan saat itu. Ini banyak orang yang tidak tahu di publik juga. Iya benar. Tahun 2008 apa nggak salah ya. Sama Bang Agus juga tuh. Bang Agus main di Persal Aceh Selatan ya 2008 ya. Itu Liga 3 saat itu. Ya, Liga 3 saat itu. Nah, Luis sendiri teman-teman identik dan khas dengan rambutnya yang keriting. Apakah sejak di usia U20 lah katakanlah itu memang sudah rambut begitu, atau sejak kapan tuh Bang? Waktu pertama gondrong, rambut panjang. Waktu rambut panjang 2011 waktu masuk usia mudanya PSMS, usia 21-nya. Iya. Di situ udah mulai panjangi rambut. Apa yang membuat Luis itu memanjangkan rambut gitu? Mungkin ada idola tertentu atau memang biar nampak lebih garang atau seperti apa tuh? Enggak sih, kalau ininya terinspirasi dari leadernya Barcelona, kaptennya Barcelona. Puyol. Iya. Charles Puyol. Iya, senang. Berarti bisa dibilang Luis mengidolakan Puyol. Iya, sangat. Maksudnya Luis senang lihat cara dia bermain. Visi dia bermain. Leadership dia. Pokoknya cara dia menggalang lini pertahanan tuh seneng lah lihat dia, cara kerja keras dia. Nah, mungkin banyak yang belum tahu bahwa sesungguhnya Luis Irsandi itu mengidolakan Puyol karena selama ini kan publik Persiraja terutama bahkan netizen itu mengidentikan Bang Luis itu dengan David Luiz gitu. Padahal jawabannya adalah Puyol. Kalau untuk tim favorit Barcelona juga atau tidak punya tim favorit? Kalau di luar negeri ya? Iya. Kalau di luar negeri Arsenal, Bang. Arsenal. Tapi masa-masanya senang sama Arsenal itu tahunnya masih ada
Patrick Keon atau Tony Adam itu pemain belakangnya kan, masih ada Patrick Vieira, Simon. Zaman-zaman keemasan Arsenal. Saat Henry lagi wow. Ya, Henry. Nggak Iya. terkalahkan di liga. Iya. Itu awal senangnya sih. Nah, ada nggak momen yang paling berat memutuskan sebuah pilihan saat sudah bersama Persiraja, tapi ada masalah lain, entah itu bukan masalah sih, mendapatkan tawaran dari tim luar ataupun ada yang istilahnya pemain tuh homesick, kangen rumah. Ada nggak tahun-tahun terberat bagi seorang Luis di Persiraja itu? Alhamdulillah waktu kemarin nih Bang ya, yang belum ada ini sih, istilahnya mungkin ya yang kuasa mungkin Allah memang masih kasih rezeki Luis di Aceh. Pas waktu 2018 setelah habis musim 2018 adalah tawaran, cuman karena mungkin udah nyaman gitu ya di Aceh ya, jadi merasa ingin bertahan aja gitu. Nah itu kan 2018, kan udah lalu nih, ini udah bisa kita sebutkan nih. Jadi saat itu 2018 itu tawaran dari mana saja sih? Ada dari beberapa klub lah, Liga 2 gitu. David Luiz tadi nggak mau membocorkan teman-teman. Pokoknya pertanyaan ini sudah saya tanyakan gitu. Nah terus waktu berjalan nyaman itu juga tak lekang gitu. Nyaman itu juga tak lekang membuat seorang Luiz itu di sini. Apakah musim 2000 kita promosi 2019. Tapi pertanyaan saya di luar soal promosi, apakah bagi Luiz musim terbaiknya adalah 2018 atau 2019? Tetap 2019. Tapi secara menit bermain Luiz itu lebih dominan di 2018. Ya. Tapi waktu yang 2019 kan habis lawan Sriwijaya langsung istirahat 3 bulan itu, cedera lutut kan. Iya. Kemudian pas biasa itu Bang kalau dalam sepak bola momen-momen kita waktu itu Andika sama Bang Tri lagi klub, nggak ada masalah sih, yang penting Persiraja bisa promosi. Lantak laju. Nggak ada masalah. Tapi ini bukan dari saya sebenarnya, tapi banyak komentar dari teman-teman yang mencintai fansnya Bang Luiz lah ini ya. Bang Luiz itu kalau bermain di Lampineng seperti kesetanan. Nah, itu apa yang membuat abang tuh sepertinya lebih lain kalau main di Lampineng ketimbang baik itu Stadion Harapan Bangsa, toh apalagi di UI-nya. Apa yang lain di situ? Oh, kalau soal itu, jadi kalau menurut pemikiran Luiz nih ya Bang ya, Liga 2 2018 itu liga kotor, liga kotor kan. Jadi kalau setiap partai kandang harus dimanfaati, mesti dengan segala cara. Kalau menurut pemikiran Luiz, kalau menurut pemikiran Luiz sih gitu kan. Tapi kalau di luar kandang kan jarang live gitu Bang ya. Jadi banyak, bukan alasan sih ya, mungkin kalau kawan-kawan pemain semua udah pada tahu lah ya, Liga 2018 itu liga paling kotor, itu banyak skandal pengaturan skor, wasit tapi alhamdulillah sekarang udah bagus kan, udah dibongkar juga kan sama ini kan. Nah di Lampineng kan dekat dengan penonton juga, apalagi Tribun C itu yang terkenal dengan luar biasanya gitu. Itu bagi Bang Luiz sendiri memberikan energi lebih ya? Kalau Luiz sih pengennya gitu ya, warga Aceh kan nonton langsung dukung Persiraja ke stadion, kan membeli tiket, jadi kalau bisa mereka nonton jangan sampai kecewa. Lah gitu. Emang pinter kali cara hati-hati. Terserah masyarakat, orang bilang mau alasan atau apa terserah. Ya. Terus kita ngapain itu? Kita ngobrol kayak ini. Aman aja kita Bang. Terus saya juga ingin sedikit flashback. Tadi ada yang disampaikan oleh Bang Luiz, itu salah satu faktornya adalah faktor ibadah di sini. Kita juga sangat dekat dengan masjid, terutama Masjid Oman ya, yang ada dengan kanan mesnya di Lampineng gitu. Apakah Bang Luiz itu titik balik, katakanlah istilah sekarang itu hijrah di Aceh, ataukah sudah dari dulu? Itu bisa diceritakan sebagai inspirasi untuk teman-teman kita Bang. Alhamdulillah di 2017 itu udah mulai inilah, maksudnya ketika di Medan ada masa lalu yang ini kan, ketika di
di Pekanbaru waktu itu gabung ke Pekanbaru sama Bang Dev juga sama Bang Asep juga kan. Jadi ketika ngobrol-ngobrol sama Bang Dev, dia bilang kalau di merantau nih ya janganlah bawa keburukan dari yang lalu-lalu gitu. Dari situ mulai berpikir mulai lebih diapakan inilah sholat dulu kan Bang, perbaiki sholat nyaman. Alhamdulillah. Dan Allah pun arahkan kemudian Taufik hidayahnya juga diberikan terus. Alhamdulillah. Sejauh ini secara batin merasa jauh lebih tenang ketimbang dahulu. Alhamdulillah. Jauh lebih tenang, lebih nyaman, tenang. Dan itu juga istilahnya menjadi sesuatu hal yang membuat performa Bang Luis juga makin lebih stabil gitu. Dengan pastinya salah satunya pasti ya, karena kalau kita kan dekat sama Yang Maha Kuasa, pasti Allah kan pasti bantu kita dalam segala hal Bang. Pasti ya dimudahkan lah urusan lah. Terus juga soal-soal yang kemudian Bang Dev Rizky kita akan coba flashback gitu, flashback lagi. Abang kalau dalam keluarga itu dari berapa bersaudara? Kami ada 5. Ada pemain bola? Enggak, hanya satu cowok? Enggak, bapak kan 2 kali nikah, tapi tetap saudara kandung kan. Yang dari istri pertama, Luis sama ada adik perempuan. Baru yang sama istri kedua ada adik 2 orang perempuan sama 1 laki-laki. Yang satunya adik yang ini main bola juga tidak? Enggak. Berarti Luis satu-satunya? Satu-satunya. Dan memulai karir profesional pertama di Medan? Di Medan ya Bang. PSMS? PSMS, dari usia 21. 21. Ya kalau ininya ya, dari menapaki ke seniornya gitu. Dari 21 dipanggil ke senior. Habis itu polemik di PSMS kan nggak gajian waktu itu, jadi pemain-pemain senior itu males ke situ kan, jadi kesempatan lah buat kita yang pemain muda gitu Pak. Promosi tadi. Promosi. Saat itu pelatihnya siapa? Coach Arto Adi. Dan saat itu liga tahun berapa tuh? 2012. 11-12. ISL 2012. Waktu itu nggak gajian apa. Pokoknya degradasi PSMS waktu itu. Tapi bagi Luis sendiri berpikiran bahwa ini adalah panggung kesempatan. Iya, kesempatan kan, karena waktu itu pemain muda nggak mikir uang Bang. Yang penting bisa tampil sama PSMS ini udah luar biasa nih, kebanggaan gitu. Iya. Terus ketika di PSMS itu promosi itu udah berapa kali dapat kesempatan saat itu? Saat itu karena ada banyak sekali senior nggak mau main ya. Waktu itu ada kesempatan ada 5 kali. 5 kali. Di Jayapura lawan Persipura dihajar 7-0. Itu kenangan Kenangan kali Bang, buruk sekali. Itu debut bukan? Bukan. Debut. Berarti teman-teman debut Luis Irsandi 7-0 di Persipura saat itu lawan Persipura. Tapi tentunya ada pelajaran di sana. Ada pelajaran di sana, apalagi seorang Luis muda saat itu. Kemudian banyak nggak sih orang-orang bertanya, kapan sih anak Medan ini pulang ke PSMS? Wallahualam kalau itu nggak tahu. Tapi kalau siapa sih nggak pengen ya main sama kampung halaman lagi gitu. Apalagi sekarang nih PSMS lagi getol sekali untuk ngumpuli pemain-pemain hebat, anak-anak lokalnya yang main-main di Liga 1 kan. Tapi lu sih nggak. Ya serahkan aja lah sama Allah. Kalau memang rezekinya masih di sini ya di sini. Kalau udah saatnya. Kalau sudah waktunya ya kembali. Bang Luis sendiri di Medan di mananya nih? Di Sunggal. Medan anak Sunggal. Dekat Pol bus ya. Medan Sunggal. Apa ya? Mungkin ini soal-soal yang paling sederhana dalam hidup gitu kan. Kapan sih rencana untuk berumah tangga? Ya memang jawabannya wallahualam, tapi ada targetnya bisa 2-3 tahun kalau Allah kasih. Pengennya sih secepatnya sih Bang. Iya, kita doakan amin. Amin insyaallah. Pengennya sih secepatnya gitu. Ada kepikiran sebenarnya untuk tahun ini, cuman karena liga nggak jalan itu kan. Agak berat nih, tabungan agak berat. Itu makanya. Tapi calon udah remang-remang. Kalau calon sih
kalau nggak secara apa nih dekat sama perempuan nggak ada, iya. maksudnya ya hanya langsung aja gitu kalau ini. Kalau misalnya ada ini kan Iya, minta sama kawan atau ustad bisa. Udah lama di Aceh. Apakah tak ada satupun bunga Aceh yang menarik minat seorang Luis? Apalagi Ya, ukti-ukti itu. kalau di Aceh kan udah lama, cuman hari-harinya di Aceh tuh Bang, kalau enggak masjid ya mes. Itu Paling ngopi. sama di Helsinki. Ya, itu aja ya. itu aja, Putaran, jadi ya. nggak ada ini ya, mungkin nggak ada jumpa sama gitu-gituan lah. Apakah target-target sebagai seorang pesepak bola sejauh ini sudah tercapai semua menurut Luis sendiri? Belum. Apa sih target terbesar yang belum tercapai? Target ininya ya Bang ya, bisa bertahan main sampai umur 35 mungkin, 35. kayak seperti Bang Irwanto ada dulu stopernya Persiraja dulu kan, orang Medan kan, sempat main di Persiraja. Itu main bola luar biasa sampai umur 38 dia Masih tetap kuat. masih kuat. Menjaga fisiknya dia bagus kan. Pengennya sih seperti itu. Tapi Allah kayak nggak mungkin. Nggak Tapi mungkin dia. ya siapa tahu kan. Nah, mudah-mudahan ya, harapan amin. dan doa kita dengan didukung dengan apa ya latihan tambahan dan Latihan, seterusnya betul. gitu kan. Jaga kondisi ya Bang. Kondisi lah intinya. Kalau untuk di Medan sendiri ada nggak panutan bisa pesepak bola legend bagi seorang Bang Luis? Kalau yang sering ini ya sama Bang Ir itulah, Bang Irwanto. Waktu itu Dekat sama beliau? dekat. Dia alhamdulillahnya pun waktu di PSMS pun dia juga yang bimbing waktu dia bawa promosi Persiraja. Jadi dia pulang tuh kan ke Medan kan, dia pilih PSMS, nggak bertahan di Persiraja. Ketemu sama dia gitu. Dia banyak kasih masukan lah. Seperti itu. Nah, kembali lagi soal rambut teman-teman. Nah, rambut abang ini memang kriwil atau seperti apa nih? Atau memang dikriwil-kriwilkan nih? Memang kayak gini bentuknya? Alhamdulillah memang kayak gini. Jadi ya kalau ini ke ininya nih Bang ya. Dari buyut ya. Dari Uyut itu udah kribo kayak brokoli gitu. Bapak pun gitu, kakek pun atuk pun gitu juga. Apa kalau orang Medan? Nggak ada marganya berarti abang Melayu? Melayu Delhi, asli Medan ya. Asli Medan, Melayu Delhi. Nah teman-teman, kalau ada yang bertanya kenapa Luis Irsani nggak ada ujungnya itu, ini udah dijawab. Beliau ini Melayu, asli Delhi. Nah, Bang, Persiraja kan banyak lah fase-fasenya kan, dari abang dari Liga 2, Ya, betul. kemudian promosi ke Liga 1 terhenti karena pandemi, kemudian juga menyambut Piala Menpora gitu kan. Apa sih yang menurut abang sendiri yang membuat Persiraja ini itu dianggap oleh orang kuda hitam, kadang-kadang itu orang nggak bisa ditebak, itu apa yang membuat teman-teman abang ini sering kasih kejutan nih? Kalau yang Luis nilai ya dari intinya di dalam tim Persiraja ini, kekeluargaan besar Bang yang jarang orang tim lain tuh miliki. Jadi di sini ya, kalau di Persiraja tuh nggak ada yang istimewa, semuanya sama. Baik yang seniornya nggak ada yang ini, tetap kompaknya luar biasa lah. Ya mudah-mudahan tetap terjaga sampai ini, sampai seterusnya lah gitu, bisa terus buat kejutan lah. Insya Allah, amin. Dan memang ada keunggulan tersendiri ketika menjadi tim yang underdog. Underdog, benar. Jadi orang-orang nggak bakal mengira-ngira tuh kita bisa ini, apa yang kita buat kan orang-orang nggak tahu. Bisa kita buat kejutan terus kan, mudah-mudahan lah. Apalagi kalau yang anggap kita sebelah mata. Sebelah mata, itu paling senang kali itu. Kalau ada orang, oh ini gini, soalnya buktikan lah gitu. Abang ada gak fase terburuk dalam selama bermain, entah itu cedera atau sakit gitu? Waktu cedera? Cuma yang kemarin itu? Yang ya habis lawan Sriwijaya itu, yang 3 bulan itu. Itu lutut apa kena ya? ACL atau? Ligamen. Jadi perlu diistirahat aja kata ini. Tapi syukurnya nggak harus naik meja operasi? Nggak naik meja operasi. Dibantu sama Persiraja, terus menerus terapi. Karena waktu itu kan deadline pembukaan pendaftaran pemain kan tidak ada waktu itu. Jadi Persiraja nggak bisa menambah pemain belakang.
Jadi diporsir terus supaya cepat sembuh untuk ngejar ke 8 babak 8 besar. Gitulah pelatih waktu itu bilang. Nah, gimana sih? Saya akan tanya dua orang, dua pelatih, Coach Ahyar dan Henry Susilo. Pertama kita mulai dari Coach Ahyar Ilyas, ya salah satu stopper kesayangannya, dibuktikan secara statistik 2018 nyaris main terus, itu kecuali akumulasi kartu gitu. Tapi kita tidak bicara soal pilihan itu. Tapi kita akan mencoba melihat bagaimana sih sosok Ahyar Ilyas di mata Luis. Kalau Bang Ahyar luar biasa. Bang Ahyar banyak ngasih ini juga kan, masukan. Dan itu pun Bang Ahyar tuh orangnya nggak tegang, sosok yang ya enjoy lah di luar lapangan, di dalam lapangan enjoy sekali. Sering ingatin Luis nggak dia di luar hal-hal yang informal? Ya, di luar sepak bola sering. Tukar pikiran tentang kehidupan, tentang agama, tentang macam-macam lah, yang hal-hal yang baik lah. Hal yang baik. Nah, kemudian pelatih pertangan dingin sangat enjoy orangnya, sebuah tamu itu yang di Aceh dan Persiraja terutama. Gimana sih ulasannya soal Henry Susilo, Coach HS? Coach Henry, oh iya, orang paling enjoy dia, enak. Cuma percaya sama semua pemain dia kan. Pokoknya kalau, Coach Henry mantap lah. Om, sehat terus Om. Kabarnya Coach Henry juga dia ketika melatih itu dia nggak terlalu banyak berteori dia ya? Nggak terlalu banyak ini. Nggak ini langsung pada ininya aja dia bangga. Nggak ada banyak apa. Pokoknya dia tuh menyampaikan pemain-pemain langsung paham, gampang paham gitu. Nggak susah-susah dia, nggak banyak-banyak apa. Terus kabarnya sering saya ingin mengonfirmasi ulang kabarnya Coach Henry itu dikatakan oleh pemain, beliau adalah pelatih yang sangat paham psikologis pemain. Benar gitu. Benar sekali. Jadi ketika ada pertandingan ini, mungkin ini si Fulan yang cocok untuk pertandingan ini, si Fulan untuk cocok pertandingan ini. Coach Henry ngerti sekali. Soal itu. Jeli sekali. Dia kan terkenal sangat enjoy. Gitu. Enjoy sekali. Pernah nggak ada momen dia yang meledak marah? Ingat Luis di Bali. Di Bali, yang di ruang ganti itu. Ya. Gimana sih ceritanya? Jadi itu kan. Berarti selama dia melatih itu kali pertama dia malah besar. Gimana tuh? Jadi waktu itu Luis kan lagi di kamar mandi tuh kan. Kan Luis kan duduk di bench. Jadi mau buang air kecil. Kawan-kawan yang main waktu itu mungkin karena kita babak pertama ditekan terus itu kan. Lawan Sriwijaya saya itu? Enggak, bukan lawan Kediri. Kediri, Beliau agak sedikit mungkin kecewa ya sama main karena ditekan terus, nggak menekan Persiraja. Jadi ada sedikit inilah. Marah lah beliau. Bukan marah sih, maksudnya itu sebagai motivasi. Tuh, bukan marah. Dan pokoknya ini nggak pernah marah tuh orangnya. Nggak pernah marah kalau dia yang penting kopi. Enjoy. Dan saat itu anak-anak langsung di babak kedua langsung menekan, balik menekan kan. Cuman memang adu penalti kan enggak ini. Ada nggak satu kalimat khusus saat itu yang beliau menghentak pemain dalam artian memotivasi saat itu di sela-sela marah? Kalau Coach Henry memotivasi pemain tuh ya kayak biasa lah Bang, maksudnya ya ayo kalian tuh bisa, jangan inilah. Sama level kalian sama mereka gitu. Coach Henry tuh gitu biasa. Terus satu lagi ini Bang Luis itu kan terkenal kuat di bola-bola atas, salah satunya itu salah satu kelebihan yang dikasih gitu kan, kuat di bola-bola atas itu Bang. Abang ada latihan tambah untuk jamnya atau seperti apa Bang? Kalau di luar lapangan tuh ada tambah main bola apa namanya tuh Bang? Bola tenis ya. Cara apa namanya itu apa, nyuri ilmu dari Bang Asep juga tuh. Bang Asep. Jadi Bang Asep tuh dia membeli bola tenis, dia untuk injek di ujung kakinya itu. Jadi ketika jam dia itu bisa lompat tinggi. Jadi ankle pun terbantu dengan kuat gitu. Tapi ngomong-ngomong, setinggi-tingginya jam stopper Persiraja,
tetap Torres itu lain. Torres luar biasa memang, itu mungkin kelebihan dia Kelebihan. ya, Torres. Salah satu memang inilah. Kalau harus Raja Udara Persiraja lah. Udara. Top scorer Persiraja Nah, juga. karena tadi sempat tersinggung Bang Asep, kepala saya jadi teringat salah satu momen yang ikonik bagi saya. Apa tuh? Apa sih yang terjadi saat 2018 itu kalian berdua sempat bertengkar di sebuah pertandingan, walaupun setelah itu kalian baikan. Teringat nggak? Ada satu pertandingan. Oh iya waktu Ya. Apa yang terjadi sebenarnya di lapangan saat itu yang kami tidak tahu? lawan apa ya? Persita ya? Enggak, lawan Persita. Lawan Persita bagus. Oh, lawan Madura waktu Lawan pertandingan Madura. terakhir tuh di ini ya. Oh iya. Jadi clash masalah maksudnya Bang Asep tuh bilangi saya, jadi saya kurang terima gitu. Padahal masukan dari Bang Asep tuh bagus kan. Cuma lagi panas-panasnya. Lagi bukan, maksudnya ya mungkin karena ini ya capek gitu, jadi nggak bisa menerima, mungkin pada saat itu nggak bisa menerima. Lu yang salah sih Bang, nggak, karena apa, terlalu emosian, jadi nggak bisa terima apa yang dikasih tahu sama Bang Asep. Padahal kan dia itu leader di belakang. Dia leadernya kan, harusnya kita dengerin dia kan. Kang Asep, punten. Terus apa ya? Jadi sehari setelah itu kalian maafan saat itu. 1 hari, 2 hari? Nggak lama-lama sih, langsung pertama Luis minta maaf dulu ke Coach Ayar, udah buat malu situasi itulah, mungkin banyak orang yang lihat kan, habis itu langsung minta maaf ke Bang Asep, dan Bang Asepnya pun alhamdulillah Luar biasa. Bang Asep orangnya dingin, santai. Beliau, kalian berdua saat itu salah satu duet yang selalu ditunggu oleh publik Lamtineng untuk mengamankan ya sebagai benteng tembok lah. Dan ketika orang ini main, dan sebenarnya siapapun yang main selalu diberi dukungan oleh fans dimanapun berada. Sama saya Bang. Terus waktu berjalan musim berganti gitu, ada tidak bagi seorang Luis ini, ada misalnya salah satu klub impian di Indonesia ini yang paling pengen Bang Luis bela, selain jawaban ya rezeki kita nggak ada yang tahu. Ya, ada nggak tim impian di Indonesia? di Indonesia? Walaupun nggak mungkin nih ya. Iya, nggak masalah, ini kan impian. Persipura. Memang suka ujung-ujung nih, ujung barat dan ujung timur. Karena seneng ini sih lihat mental bertanding mereka. Kayaknya segitu Bang. Dan kalaupun ini kita andai-andai, dan kalaupun ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa main di, nggak usah jauh-jauh lah, liga di ASEAN ini, antara Thailand dan Malaysia, Luis bakalan milih kemana? Harus milih nih Bang. Harus pilih lah. Malaysia. Gitu. Kalau ditanya tim apa, kayaknya yang 3 huruf itu ya yang ditikat. Tim Malaysia apa aja ya? GDT, Johor Darul ya, Selangor. Tapi nggak pernah nyimak liga mereka sih Bang. Tapi kalau di antara 2 pilihan itu mungkin lebih ke sana ya. Ke Malaysia. Malaysia gitu. Kalau harus milih ya. Ya. Kita akan ada tahun depan. Siapa tahu dari ngobrol sederhana itu diijabah. Amin insyaallah. Berangkat barang tuh kan. Auras bahana medan. Amin. Bang, terakhir pesan Abang nih. Pertama untuk supporter Persiraja, yang kedua untuk pemain muda. Silakan Bang. Kalau buat supporter Persiraja, Yeah. buat pencinta Persiraja ya, terus dukung tim kebanggaan warga Aceh dalam kondisi apapun, lagi terpuruk atau lagi naik, terus dukung, bantu doa, biar supaya kita bisa maksimal di ajang apapun. Untuk pemain muda. Pemain muda. Kalau untuk pemain muda, banyak latihan, kerja keras, jangan cepat puas lah intinya. Ya itu jangan sebaya kalau sama senior. Nah teman-teman, demikianlah bincang-bincang singkat kita dalam Bincang Bola di channel YouTube Ihsan Maulana. Saya juga sudah menyanggupi apa yang teman-teman request dari dulu, Luis Irsandi dong, si kribu. Saya sudah menyanggupi
menyanggupi ini. Mudah-mudahan apa yang kita ngobrol-ngobrol tadi ada manfaatnya bagi orang Amin, banyak. insyaallah. Amin. Setidak-tidaknya bagi kami gitu. Mohon maaf jika ada segala silap dan kurang dari kami gitu. Pada akhirnya saya dan juga masyarakat Aceh mendoakan semoga Bang Louis Irsandi terus sehat walafiat, terhindar dari cedera-cedera parah dan tercapai segala ingin dan harapnya. Amin, amin, insyaallah. Demikianlah bincang bola pada kesempatan ini bersama idola Lampineng, idolanya Persiraja, Louis Irsandi. Kita doakan sehat terus, tercapai segala inginnya, terhindar dari cedera-cedera parah. Amin. Teman-teman, jika apa yang kami bincangkan ada manfaatnya, don't forget subscribe, comment, like, and share. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao.